Semangat! Halo Jebretin, kembali lagi di PBINA, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu Jebretin. Bareng gua, Vaniko, dan juga ada Coach Andre. Halo. Alright, dan juga ada Farhan. Halo. Akhirnya kita bertemu lagi ya. Formasi baru lagi nih, seru banget ya. Kita akan update sedikit setelah hari pertama ada wakil Indonesia cukup menjanjikan. Di hari kedua, oke juga nih. Beberapa wakil Indonesia akhirnya berhasil melaju ke babak 16 besar. Mungkin admin boleh Min, dibantu Min, update sedikit Min. Boleh. Oke, ini kita yang jelas Apri maju ya. Betul. Kemudian Ginting juga melaju. Kemudian Georgie melaju. Kemudian Tommy Sugiarto harus kalah dari Parupali Kashyap dari India. Kemudian Fitriani oke juga masuk. Ganda campuran Kalah. ada yang masuk juga kan, Hafiz? Ada, ya Hafiz masuk ya? Betul. Hafiz masuk, kemudian Rehan yang kalah. Kemudian Ciko, ganda putra kita. Tunggal putra ya, kemarin sempat ini mengalahkan Kento Momota. Ciko. Jericho nggak? Bukan. Oh bukan. Kirain Ciko Jericho. Beda Pak, Ciko Jericho ya. Oke, sementara itu kita menunggu hasil lainnya. Oke lah, ini kita masih akan update lagi ya beberapa pertandingan, tapi kita sambil menunggu beberapa pertandingan lainnya. Oke. Kalau kita lihat ini, ada peluang yang cukup besar bagi Ginting untuk menjuarai turnamen ini. Kalau kita lihat kemarin Excelsen kan sudah tidak bisa hadir ya di ajang ini, di Malaysia Master. Ini kesempatan kan sebenarnya buat Ginting untuk menang. Apalagi si Alien itu kemarin di FIDA ngelahin Momota single digit loh. 217, 214. Iya itu dia. Ginting sampai rubber. Iya kan? Kento Momota mantan peringkat 1, sekarang peringkat 2 aja dihajar. Apalagi Ginting. Masih bisa dong sebenarnya. Iya. Menurut kalian gimana nih Andre? Iya, apalagi kan sekarang Malaysia Master ya. Banyak yang mundur. Salah satunya Axelsen. Antonsen. Lizeja juga mundur. Terus Remus Gemke juga mundur. Vito juga karena cedera betis kan. Yes. Jadi ada peluangnya juga cukup besar, apalagi beberapa unggulan yang satu pool sama Ginting banyak yang mundur. Jadi kemungkinan besarnya juga chance-nya cukup lumayan besar. Tapi Ginting membuat kita senam jantungnya tadi ya, sampai rubber ya. Betul. Itu mungkin ada kelelahan kah bagi Ginting? Iya, untuk Ginting sendiri ya, waktu melawan Axelsen kemarin di babak 16 besar bersama Victor di Malaysia Open, itu sepertinya sudah mulai berkembang dari perlawanan di Indonesia Open sebelumnya melawan Victor. Nah, ini justru kesempatan besar bagi Ginting dan juga Jojo apabila nanti lolos ya, amin, mudah-mudahan kita doakan. Nah, karena dalam perolehan nilai hanya Jojo dan Ginting yang mampu rubber game melawan Victor Axelsen. Jadi ini mungkin Jojo dan Ginting harus bisa maksimal di Malaysia Master kali ini. Tapi melihat lawan-lawan cara lawannya Ginting ya nanti ya, ataupun Jojo nanti misalnya kalau bisa menang, itu menurut kalian masih bisa nggak berbicara atau menyulitkan nanti? Ya tetap harus diwaspadai karena kan Super 500 semuanya juga udah top rank semua yang main. Masih ada kuda hitam yang lain-lain juga. Jadi harus benar-benar siap di lapangan, udah nggak bisa santai dulu babak awal gitu juga udah nggak bisa. Ya buktinya juga kan Ginting di babak pertama rubber set udah 20 set ketiganya kan lumayan deg-degan juga kita ya nonton itu ya. dia senam jantung. Kira-kira siapa yang bisa menjegal andalan Indonesia sih di turnamen ini Malaysia Master? Momota masih ya? Momota masih, ada juga Chow Tien Chen. Itu juga pasangan kuat ya, unggulan keempat di Malaysia Master kali ini. Terus juga ada Enkalong dari Hong Kong ya, itu unggulan juga ke-8. Jadi untuk ini sih jangan terlalu meremehkan, tapi lebih ke berusaha dulu Ginting dan Jojo seperti itu. Ini ngomongin soal usaha nih, ada omongan dari pelatih yang gue kutip ya dari Herianto Arbi, pelatih dari Tunggal Putra Malaysia, Indra Wijaya ya. Ya. Nah, ini mengatakan bahwa sebenarnya ada peluang untuk mengalahkan Excelsen. Kalau bedanya si Indra ini mengatakan tidak mau memberikan resepnya bagaimana mengalahkan Excelsen, tapi Herianto Arbi mengatakan butuh eksploitasi lebih agresivitas yang baik, sampai dibilang Ginting atau pebulu tangkis yang lainnya itu harus sering menonton pertandingan mereka sendiri ketika mereka menang, itu memberikan hype yang bagus. Itu menurut Andre gimana? Iya kan, jadi kalau dia nonton videonya dia, gamenya dia lawan Axelsen, itu kan bisa mengevaluasi mainnya dia, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, terus dan
mempelajari juga pukulan-pukulannya Axelsen. Dengan Axelsen pukulannya yang cukup susah-susah kan. Udah gitu sekarang staminanya makin bagus. Betul. Benar-benar makin bagus. Dan saya rasa sih dia mundur dari Malaysia Master ini untuk persiapan World Champ di kejuaraan dunia. Itu bulan depan. itu. Di Jepang. Di Jepang. Ini ada yang bilang mengatakan Axelsen ini, si Allen ini kelemahannya adalah di defense ya dan kecepatan. Justru itu menjadi tidak bukan suatu alasan. Justru dia semakin bagus defense-nya dan kecepatannya juga oke. Jadi ini apa kelemahan dari Axelsen sendiri? Ya kalau defense sebenarnya iya dia agak lebih kurang lah ketimbang offense-nya dia, tapi dia menutupi dengan cara mainnya dia. Gimana caranya dia untuk lebih menyerang lebih dulu daripada lawannya. Dia ngambil speednya depan duluan. Terus gimana caranya? Udah nggak usah banyak rally deh, kita turunin duluan deh gitu. Kan kalau turunin bolanya kan tajam. Keduanya disikat sama dia. Disikat lagi. Pokoknya jangan sampai mati langkah menghadapi Axelsen ya. Ini semangat nih buat tunggal putra Indonesia untuk bisa juara lah di ajang Malaysia Master ini. Oke, kita masih menunggu ini. Mudah-mudahan. Belum beres ya. Iya Allah. Senam jantung ini ya. 21. Oke, ini ada yang penasaran. Chico ini siapa gitu kan? Kalau yang pernah gue nonton sekilas itu ya berhasil mengalahkan Momota tapi di event lain bukan kejuaraan Asia. Iya, kejuaraan Asia kan. Betul, Asia. Ya, ini kan sesuatu yang luar biasa. Ini menurut Andre yang mungkin pernah tahu loh Chico bukan Chico Jericho lagi. Chico ini siapa? Chico Wardoyo ya. Chico Wardoyo. Chico sebenarnya satu batch sama Zheja. Chico itu di kejuaraan dunia junior menang sama Zheja. Tapi mungkin Chico lebih di bawah kan sekarang gitu. Nah, tapi sekarang juga udah mulai pelan-pelan naik, ya kan? Betul. Sekarang bisa ngalahin Lee Chok-kyu juga. Terus waktu kejuaraan Asia juga ngalahin Momota gitu. Dia harus lebih stabil lah. Sekarang kan juga dia kesempatan bertandingnya juga udah banyak. Udah banyak sekarang. Karena dia kan rankingnya juga udah mulai naik. Jadi dia gimana caranya dia lebih stabil aja permainannya. Ya untuk Chico sendiri untuk tahun 2022 ini lebih sering diturunkan ya. Jadi jam terbangnya mulai bertambah beda dengan 2021. Chico sepertinya ya masih belum atau ya masih ditahan lah oleh PBSI. Paling 1 kali 2 kali doang jarang. Kalau sekarang sih udah mulai berkembang jadi mungkin kedepannya kita berharap mudah-mudahan Chico bisa keluarkan kemampuan terbaiknya. Seperti itu. Ya, naiklah peringkatnya. Saya ini kan berada di peringkat 45 ya. Dia perlahan bisa naik masuk ke top 10 lah. Amin. Oke, ini pertandingan Jojo tidak hanya Ginting yang membuat senam jantung, Jojo juga membuat senam jantung ya. Ini sampai 22 sama. Waduh, kita doakan yang terbaik ya. Amin. Jojo ini semoga bisa menemani Ginting. Oke, kita masih ngomongin soal Malaysia Master yang tidak hanya Ginting yang melaju ke babak 16 besar dan beberapa wakil Indonesia lainnya, tapi juga ada Fajarian ya. Oke, di laga pembuka. Tapi kalau kita lihat kemarin kan sempat menjadi unggulan ya ketika The Minions tidak bisa hadir ya. Ya kena cedera. Nah, kemarin justru kalah di final. Nah, kali ini bagaimana nih melihat konsistensi Fajri ini? So far kalau ngelihat Fajarian dengan beberapa turnamen minimal dia masuk semifinal, final. Selalu berapa dari Thailand Open, Korea Open, Swiss Open juara. Kemarin di Indonesia Master dia juara. Di Indonesia Open quarter, di kemarin dia final. So far di sektor ganda putra Fajarian yang paling stabil. Paling stabil. Iya. Dengan peluangnya ya masih lah dengan masih Fajarian dengan tumpuan kita tetap juga ya Bang Hasan dengan POS. Terus ya dengan yang lain-lain juga masih ada Kobayashi. Terus masih ada Aaron dengan Sowoyik. Terus masih ada beberapa Denmark udah kalah, Kim Asrup kalah semalam. Korea juga masih bagus. Itu yang Cho Sok-kyu, Kim Won-ho itu juga bagus. Tapi tadi dari hasil wawancara di Fajri ya, dia mengatakan agak sedikit kelelahan. Apakah nanti ini menjadi bumerang atau berpengaruh buat penampilan mereka? Iya. Dari 3 turnamen ke belakang, dilihat dari Thailand Open ya, dia raih runner up. Cuman sayang di babak final Fajar cedera. Ya waktu itu ada kendala lah. Dan juga untuk di Indonesia Open, Indonesia Master sudah memberikan yang terbaik. Itu dalam 3 pekan berturut-turut, Fajarian berusaha memberikan yang terbaik. Namun, ada satu yang mesti diwaspadai dari mereka itu tentang human error.
yang kadang-kadang muncul. Serve-nya ya. Yes, betul. Rian terutama ya. Iya, Rian. Sorry Rian, ini kritik. Rian selalu memberikan, kemarin aja di set awal waktu final ya. Iya, di final tuh Malaysia Iya, Open. itu greget banget. Nah, kan. Rian greget banget. Nah, cuman untuk faktor kelelahan yang mungkin wajar lah. Itu jadi Dan kelihatan banget sih kemarin set ketiga. Bermain rubber game kan kemarin itu kayaknya udah capek. Cuman ya Tuhan ternyata masih memberikan rezeki untuk Fajrian maju ke 16 besar besok. Oke. Semangat buat Fajri ya. Jaga kondisi, semoga bisa sampai ke final dan juara lagi. Jangan sampai terlewat lagi di ajang ini ya. Tapi karena di ajang ini kan poinnya lumayan kan? Lumayan, ya. lumayan. Kalau juara 1 itu 9.200, iya. runner up 7.800, kemudian semifinal 6.420. Tapi yang jelas ada 3 wakil Indonesia yang berada di 5 besar ya. Di Minian pertama, kemudian Dedis di peringkat 3, kemudian Fajri di peringkat 5. Aduh, cakep banget ya. Makin bingung persaingan. PBSI makin bingung. Siapa yang akan kirim ke Paris nanti 2024? Kenapa masih bingung, Dri? Ya, kan qualifying belum. Iya. Terus rankingnya 1 sampai 5 aja udah ada 3. Udah berantem aja dulu lah. Kan yang dikirim ke Olimpiade kan Nyaman cuma 2 sektor ya. Kalau 1 sampai 8 maksimal nyaman 2. Iya, Cuma 2. Iya. Aduh, oke. Mungkin berarti bisa bantu kira-kira siapa yang terbaik untuk mewakili Indonesia. Udahlah ya, kita lihat. Kita tunggu nanti. Tapi melihat hasil kemarin setelah gagal di Malaysia Open, bisa lah ya melebihi ekspektasi yang selama ini mungkin dari errornya, human error yang sering salah, inkonsistensinya sering ya naik turun penampilannya. Bisa lah ya. Pasti bisa kalau ngelihat penampilan Fajrian belakangan ini dan kemarin kan dia juga ngalahinnya bukan pemain yang jelek. Goseve sama Isudin. Rubber game. Kemarin straight game. Lawan Isudin. Iya. Dan poinnya cukup lumayan tipis, jauh. Lumayan jauh. Lumayan mudah. lumayan jauh. Gitu. Gue ngomongin Jojo nih tipis mulu 24. Wow. Iya, dan bagus banget gitu. Sebenarnya dia tuh lagi di performance terbaiknya lah sekarang. Betul. Dari dia 2016 sampai sekarang, tahun ini dia selalu masuk minimal semifinal, quarter, dan final juara berapa kali kan? Gitu. Oke, bisa lah ya buat Fajri ya. Oke, ini kita ngomongin juga dari ganda yang lain. Yang cukup membanggakan pastinya Apri Siti Fadia. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, di blend, dicampur aduk, di mixer. Gila. Ganda putri lainnya dibabat habis dalam 1 bulan. Wah, gokil kan? Ini apa yang terjadi? Resepnya apa nih menjaga penampilan seperti ini buat Apri Siti Fadia nih? Ya, Apri sama Fadia kan sekarang sebenarnya pasangan baru. Dan negara-negara lain sebenarnya juga belum benar-benar tahu nih gimana sih cara mainnya kan. Tapi Apri dan Fadia juga nggak ada beban, dia pasangan baru. Dan dia ngalahinnya pasangan bagus loh. Nah itu dia bro, hampir 1 bulan bro. Dia ngalahin Chen Ginchen, dia ngalahin Shida yang juara All England, juara Indonesia Open, Indonesia Master. Dia ngalahin kemarin Cina, dia ngalahin kemarin Korea beberapa. Dan dia tuh dari babak pertama sampai akhir tuh capek. Bener, lawannya tuh capek. Iya betul, saya bilang, game terus ya. Saya bilang capek mulu Pri. Gila, tapi saya juga salut sama Coach Engyan, Ko Didi. Dia benar-benar jeli ngelihat dia masangin ini dengan siapa. Apri oke lah, kita tahu dia juara Olimpiade dengan Grace. Tapi siapa kan yang dicari kan? Nah itu dia tuh. Akhirnya Fadia atau Ripka atau Feby atau Ana atau Tiwi atau Nita atau siapa banyak pemain dia pilih Fadia. Dan hasilnya juga bagus. Dan Feby sama Ripka juga bagus. Masuk quarter kemarin. Indonesia Master juga masuk quarter. Ana Tiwi juga mulai progres. Terus sekarang ada Mama Hit, Triola juga pasangan baru. Dan udah mulai ini ya. Ko Didi mau kasih kesempatan buat yang muda-muda. Mainnya di levelnya bukan level Super 100, Super 300, langsung 500 loh. Gokil gitu. Sebenarnya ya kalau dilihat chance juga buat yang junior ya agak berat. Tapi dia mau kasih coba dulu. Mau sampai mana? Kualitasnya semana sih? Pengen tahu dia mungkin. Kalau menurut lu Farhan gimana nih? Ya. Dari awal dipasangkan dengan Fadia ya. Apri mempunyai daya juang sebagai kakak. Jadi bisa mengelola bagaimana nih untuk mendidik anak juniornya untuk bisa naik, untuk bisa sama-sama bareng gitu kan. Fight bareng ya. Gantiin peran Grace lah. Betul, dan ternyata berhasil. Di SEA Games, emas langsung loh. Itu SEA Games gokil banget. Iya, gokil banget. Merinding lah ya. Baru dipasangkan, terus
bikin emas itu pasti ada prestasi kebanggaan tersendiri. Namun yang bagus di sana adalah Fadia dan Apri tidak puas di sana. Dia terus berusaha dan juga Fadia sempat bilang dari wawancara sama media, yaitu ini adalah sebuah kerja keras saya latihan. Merinding dong. Jadi ya bisa dilihat bahwa Fadia ini istilahnya dia merasa, oh saya dipasangkan dengan senior nih, harus bisa lebih ekstra nih. Latihannya, disiplinnya itu. Poin utama sih dari Fadia itu tentang disiplin latihan. Nah, itu. Sudah dijelaskan tadi, menurut dua pandit bulu tangkis ini, berarti mereka harus sering-sering ikut turnamen untuk memperbaiki, selain memperbaiki peringkat ya, juga berchemistry semakin oke lagi. Iya, dia ya harus selektif lah. Iya, selektif. Karena kalau ikut terus juga cedera, cedera satu, dua juga mungkin bosen dari mental, dari pikiran. Tapi dengan dia selektif pertandingan, saya rasa makin oke sih ke depan. Selektif ya? Iya, harus selektif. Harus selektif. Harus benar-benar selektif. Karena bahaya juga kan kalau tidak selektif, cedera. Sekarang malahan banyak yang cedera tuh gara-gara turnamen beruntun, terus diforsir, terus akhirnya cedera dan menunggu lama. Seperti Yere ya contohnya. Iya, kasihan banget. Vito kemarin juga Vito juga, iya banyak. Terus Gemke. Iya. Ya, Leo juga kemarin kan? Leo juga pinggangnya. Nah, mungkin ya salah satunya Axelsen itu mundur, dia mau untuk menghindari, untuk menjaga betul. Untuk persiapan World Champ bulan depan. Iya, Agustus. Oke. Aduh. Gimana? Jojo 27-25 harus kalah dari Wong Sui, orang lama Wong Sui. Wow. Orang lama Wong Jawa ya Wong Sui. Aduh Wong Sui, aduh. Tapi gila sampai 27-25 dan dia benar-benar pemain lama, udah lama. Iya. Udah lama ya. Oke. Itu satu base sama Chou Tien-Chen. Oke, ya sudah lah ya Jo. Tersisa dua kali ini ya. Dua, comeback stronger buat Jojo ya. Berarti Ginting ya tumpuannya. Iya, betul. Ginting sama Ciko berarti. Mas Ciko ya. Masih ada Ciko, masih ada Ginting, masih ada yang lainnya. Oke, selain Malaysia Master, berikutnya nih setiap minggu ada turnamen ya, yaitu Singapore Open. Wah, ini juga bukan ngadi-ngadi nih. Coach Andre ini berangkat bersama timnya. Keren. Persiapannya gimana nih, Tre? Ya, persiapan juga udah mendekati kan. Jadi kita udah tinggal maintain aja, udah nggak bisa di-push terlalu karena takutnya peaknya nggak pas di turnamen gitu. Dan ngeliat drawingnya sebenarnya juga lumayan menguntungkan karena Sinyo sama Kevin harus pull out, terus harusnya kan ketemu di babak kedua. Karena di babak pertama mungkin ketemunya kualifikasi kan. Ada chance lebih besar lah sekarang. Yang di bawah siapa sih? Mungkin bisa dijelasin. Iboy Napnoy, Sabar sama Reza aja. Satu pair. Kita bawa satu pair. Yang ngalahin waktu juara All England kan? Justru sayang banget kemarin kalah Bakri. Bagas Fikri di Malaysia Master. Ini Bakri kalau kita singgung sedikit habis All England langsung drop ya? Ya mungkin juga ekspektasinya. Jadi dia punya pressure lah sekarang betul. Pasti dia masih muda juga ya. Dia punya pressure tinggi karena dia juara All England. Jadi belum bisa stabil lah kayak senior-senior. Ini balik lagi soal Singapore Open. So far dari negara lain yang ikut bagaimana? Selain tadi menyinggung soal The Daddies yang absen ya. The Daddies Minion. The Minions yang absen. Indonesia sih saya rasa full team. Ya. Tapi ada beberapa negara. Cina full team. Full team juga. Tapi Jepang nggak full team. Korea tapi ada full team. Mungkin karena mereka harus selektif kan. Soalnya minggu depannya bulan 2 minggu, 3 minggu Jepang Open dulu langsung kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia badminton. Bisa lah ya. Target apa Andre? Target. Secara saya ngobrol sama anak-anak targetnya kita at least quarter final lah. Quarter final ya. Bisa lebih sampai quarter finalnya lawan Fajarian. Quarter final lawan Fajarian. Bisa lah. Biasanya kan kalau kita underdog aja sama negara lain kan suka panas ya sama negara sendiri kan. Harus menang nih. Ya, gitu kan karena kita kan underdog aja gitu. Mainnya bisa lepas ya. Udah hitam toto skak gitu loh. Udah hitam skak gitu. Ya kan Indonesia Open gitu. Udah hitam skak. Nah, ini Coach Andre kan profesional ya. Jadi boleh dibilang mandiri. Itu kalau ikut daftar di Singapore Open itu seperti apa sih Andre? Ada tenggang waktunya. Oh, nih stop nih nggak boleh daftar lagi atau bagaimana Andre? Ya, kalau kita sebagai pemain tim profesional gitu, kita kan tetap harus daftar ke PBSI. Tapi dengan klub dari klub, kita ada sistem informasinya PBSI, kita harus masukin nama, kita send ke PBSI yang baru daftar ke BWF. Oh gitu. Gitu, dengan deadline-nya BWF. Biasanya berapa hari sih sebelum event itu dimulai turnamen itu?
1 bulan sebelum event itu udah closing date. Wow, berarti udah jauh-jauh hari udah persiapan ya. Nah, jadi kita benar-benar harus tahu mana turnamen yang harus kita pilih gitu. Nah, ini selain tadi persiapan, jadi semua juga persiapan sendiri, berangkat sendiri, ngurus sendiri. Saya isi form sendiri. Pelatih sekaligus manajer ya. Keren ya. Ngeri. Ya, karena mungkin kan dulu waktu saya setelah saya keluar dari Platnas terus saya abis itu saya di Jarum, abis itu saya kan benar-benar pro. Benar-benar pro sama AG waktu itu, ya kita ngurus sendiri. Mungkin di tim sekarang saya yang paling bisa ngurusin aja gitu. Oke. Gitu. Nah, kalau dari Farhan sendiri melihat diferensiasi antara yang lewat Platnas, kemudian ada yang profesional seperti Andre, ini seperti apa? Iya, untuk profesional maupun pelatnas sebenarnya sama-sama aja ya. Sama aja ya? Dalam kapasitas meskipun itu latihan, ataupun misalkan fasilitas dia mendapatkan di sana bagaimana itu sama saja sebenarnya. Cuman mungkin yang jadi perbedaan adalah kita bayar sendiri. Iya, betul. Cari sponsor sendiri. Iya, kita bayar sponsor sendiri. Ya, semoga Dedis kan itu sponsor sendiri. Iya, sendiri Dedis ya. Sendiri. Yes. Okay. Ya, jadi mungkin kalau untuk kesempatan bisa menang atau bisa jadi juara itu ya 11-12 aja sih. Ada yang beda sih sebenarnya. Iya, tapi as a pemain profesional motivasinya harus lebih besar kan? Karena kan kita cari uangnya sendiri, ngurusinnya sendiri, cari sponsornya sendiri. Latihannya sendiri, sewa lapangannya sendiri. Ya jadi kan mereka punya motivasi lebih karena kalau nggak ya rugi dong. kalau nggak bener kan latihannya. Tapi kalau lo nggak pakai asisten kan, Andre? Nggak pakai asisten kan? Untuk ngurus semua itu capek kan? Tapi senang gitu. Ya emang suka aja sama sport ini, badminton. Awal-awal kagok nggak? Karena kan saya udah ngurusin dari tahun berapa kayak gitu, jadi ya udah tahu jalurnya aja tinggal. Oke, udah tek jalan aja. Nah, ini juga nih waktu ngurusin Valen kemarin di turnamen profesional lah ya gitu kan. Seru banget sih. Seru ya. Seru. Bang Valen tuh top. Maksudnya menang kalah ya game kan. Menang ada kalah, tapi semangatnya dia. Terus dia nunjukin benar-benar, kan saya sama Agri bilang ke Bang Valen, Bang gimana caranya, kejar deh bolanya. Dan dia kan kondisi lutut lagi ya kita lihat sampai dia jatuh berapa kali kayak gitu. Bahkan sampai penentuan ya, bahas game akhir itu dia sampai ngambil bola sampai gimana caranya dia kejar bolanya. Dan mentalnya sih gokil ya. Gila. Gokil. 1460 lawannya 40 sama dia digini-gini doang. Suruh diam. Emang ini petani pejuang ini satu nih. Pejuang ya. Gila itu supporter yang ada di satu kebanyakan supporternya Vincent ya. Jadi nggak heran. Lihat tuh bagaimana mengatasi intimidasi supporter lawan. Bang Valen begitu luar biasa. Wow, itu dia. Ini pemimpin supporter kita ada nggak nih? Oh itu satu bangun nih. Seperti apa dibilang Coach Andre ya. Kejar itu bola. Iya, betul. Oke, ini Farhan kalau melihat ini, ya kalau dari Jebret Tim kan, ya ngeliatnya kita pasti dukung Valen gitu kan. Kalau dari Farhan sendiri, kacamata Farhan gimana nih? Iya, ini suatu pertandingan yang menarik, ya, di mana YouTube menjadi tontonan tersendiri dengan adanya bulu tangkis yang didobrak oleh Bung Valen sama Vincent sendiri ya. Jadi ini tontonan yang sangat menarik dan juga masyarakat banyak yang mendukung, banyak yang support. Jadi bisa lah sekarang disetarakan ya bulu tangkis dengan penonton bola yang super bisa. Dan hype-nya kan gila. Iya, gila banget hype-nya kan. Gila. Tiket dalam sampai waktu tiket habis banget. Habis. Teman-teman saya mau nontonnya susah. Mau nonton langsung itu. Beneran serius. Udah kayak di Istora ya, gampang gitu ya. Ada channel. Ini lebih susah dari Istora. Lebih susah dari Istora. Jadi ya mudah-mudahan juga dengan adanya acara kemarin hype-nya badminton itu naik lagi satu. Udah gitu orang makin aware badminton. Oh gila ternyata bisa dibuat kayak gini ya, sportainment gini. Iya. Dan mudah-mudahan ada lagi ya. Amin sih, harus. Cakep ini ya. Tapi kalau kita lihat sendiri Farhan kan kemarin sukses ya, tidak hanya dari jumlah penonton di stadion, tapi juga di YouTube juga sampai ini gulung terus sampai 6.000, sponsor juga banyak. Jadi ini kemungkinan untuk mengadakan event-event seperti ini sangat terbuka lebar, antusiasnya sangat besar ya. Iya, justru ini adalah salah satu langkah ya. Salah satu langkah di mana badminton harus menjadi olahraga yang tidak ketinggalan seperti bola lah istilahnya. Bola basket. Bola sekarang mungkin
meskipun sorry to say bola meskipun prestasinya tidak sebanyak badminton ya, bukannya sombong Fair, tapi ini fakta yes, ya. ini fakta di lapangan seperti itu ya. Tapi badminton mungkin ditayangkannya ketika menang saja. Nah, mungkin ini kalau ada event seperti ini mungkin akan menjadi bulu tangkis itu menarik ya. Coba nih tonton nih. Ya, seperti itu sih mungkin sarannya. Oke, kalau Andre sebagai sisi pelatih susah sih ngelatih badminton ini. Apalagi yang boleh dibilang valen gitu kan yang non profesional lah istilahnya seperti itu. Sebenarnya ya Bang Valen semangatnya yang gila mah. Udah intinya mah dia tuh saya sama Agri kan kerja sama gitu. Greg gimana nih mau kasih Bang Valen? Pertama kita kasih lihat ini, dia minta lagi. Serius? Bang udah Bang istirahat Bang. Belum capek katanya. Lah ini aneh banget nih orang. Itu kalau rubber game kan beda kita cerita kan kali ya? karena dia bukan profesional kan kita takut nggak bisa langsung kasih gitu-gitu. Dan sampai di program atlet nyampe dia. Serius. Wow. Beneran dan misalnya 5 menit. Atlet misalnya kali 5, dia bisa kali 4. Beneran. Nggak kalah juga dong berarti ya? Dia mah gila. Saya bilang mah top dia. Gokil ya. Semangatnya yang luar biasa Bang Valen. Nih, ini kalau sebenarnya kalau rubber game harusnya bisa lah ya. Rubber game. 1000% saya menang. Wow. Bang, tanding ulang Bang yang kedua. Wih, cakep ini ya. Karena kan di set kedua juga kan udah itu ada nilai poin udah kejar-kejaran terus. Kejar-kejaran ya, Iya, tipis mungkin ya. kalau rubber pasti bisa Ya sih, tapi kayaknya. kan ada human error lah. Nah, Ada sampai human bangun error. loh kemarin loh. Wah, gokil. Itu apa sih yang terjadi? Ada insiden apa, Bu? Jadi ya saya kan di belakang Bang Valen nggak kelihatan jauh, tapi kalau pas kita lihat tayangannya itu ada touch lah sedikit. Yes, touch. Iya, Ada betul. touch sedikit Iya, gitu. Makanya saya berdiri gitu. Bukan Shit, kaleng-kaleng gimana loh. gitu. Responnya Tapi gimana? katanya linesman. Iya dah. Dan kalau pertandingan profesional kita bisa angkat tangan panggil referee gitu. Atau VAR? VAR nggak bisa. Kalau Nggak bisa. touch nggak bisa. beneran. Oke. Touch nggak bisa. Kalau line gitu dia bisa. Kalau touch gitu biasanya kita panggil referee. Biar referee yang nentuin. Nentuin. Oke. Tapi kemarin ya sudah lah ya. Kita terima Ya tapi kan ini kan fun game. Tapi ya happy gitu. Tapi kalau di sisi touch-nya itu jadi kayak pengen ulang aja gitu. Ulang dong. Poin itu deh ulang gitu. Seperti Peterson tercederai. Iya. Bisa dibilang iya, lah. tapi karena ini fun game, ya udahlah maklum. Ya udah maklum lah. Mungkin besok Farhan pas fun game ada challenge kali ya. Harusnya sih ada ya. Seru tuh. Seru kayaknya tuh. Duk-duk. Gitu. Juga kan ikut gini kan duk-duk. Gitu keren. Kayak VAR tuh kayak di bola ya. Betul. Itu berapa kali sih kemarin lo bangun gitu? 2 kali. Kejadian yang sama, kasus yang sama. Di site yang sama. Oh iya? Iya. Angin nggak? Angin, ada Oh, angin. Mungkin bengong kali. Mbak bengong kali. Ini pertandingan apa ya sebenarnya kata dia gitu. Oke. Nah, setelah Jebreti menyaksikan Valen dan Vindes kemarin, jangan lupa nih, buat kalian yang ingin termotivasi ya, melihat Valen dan Vindes untuk bermain bulu tangkis atau tepak bulu atau badminton, kita punya tips. Nah, ternyata rakit itu ada 2 jenis ya, untuk tarikan senarnya. Tarikan tinggi dan tarikan rendah. Apa bedanya? Boleh nih, Coach Andre memberikan tipsnya. Mungkin malam ini kalian mau beli raket seperti apa? Nah, monggo, Coach Andre. Biasanya untuk non-profesional, itu ditarikan 27, 28 itu udah cukup. Karena non-profesional ya. Oke. Karena kalau ditarik kencang banget, belum tentu nyaman buat pemain buat non-profesional. Karena makin kencang makin nggak mantul sebenarnya. Jadi 27 atau 28. Kalau untuk profesional rata-rata di 30, 31, 31. Tapi kalau kayak Taufik Hidayat itu 34. Oh iya? Aupik serius. Kenceng banget itu. Aupik tuh putus patah raketnya. Oh iya? Iya. Kevin tuh ada metode pre-stretch baru Kevin sama Axelsen itu tarikannya aneh sendiri tuh. Oh. Iya beneran. Yang vertikal horizontal itu beda-beda. Iya, sininya berapa? Mungkin kalau saya sih don't care ya, maksudnya ya udah tarikan 31 udah gitu doang. Gitu aja. Kalau Kevin, saya maunya sininya segini, atasnya segini, itu beda dia tarikannya. Apa sih pengaruhnya tarikan semakin tinggi dan tarikan semakin rendah? Nah, ini mungkin belum. Kalau rendah kan sebenarnya senarnya jadi nggak kencang. Senarnya nggak kencang, tapi jadi lebih mantul sebenarnya. Oh, lebih mantul. Tapi oke. Buat pemain profesional nggak kencang tuh kayak nggak ada tenaganya gitu. Nah, tapi kalau yang kenceng itu emang nggak terlalu mantul, tapi kan kita karena profesional kita ada feeling, kita udah tahu lah takarannya, pukul smash kayak gimana, tenaganya gitu. Jadi
biasanya kalau pemain profesional lebih kencang. Oke, untuk mungkin karakter Jebret Team yang suka nyemes-nyemes atau yang suka defense seperti apa? Lebih baik yang pakai tarikannya rendah atau tinggi nih? Kalau nanti punya data mungkinnya siapa kira-kira pebulu tangkis yang pakai tarikan tinggi atau rendah. Nah, kalau pemain untuk smash sih ya pasti tarikannya maunya yang kencang. Oh iya. Iya. Oke. Defense sih pasti yang tarikan lebih kencang. Iya, kencang kalau ya. Ya kalau defense sih lebih agak di bawah lah. Kalau Haryanto Arbi yang smash lompat 100.000 watt. 100.000 watt itu. Iya, itu pakai tarikan rendah. Tarikan pancing. Kirain tarikan pancing. Maaf kok. Relax sebelum berangkat ke Singapura ya. Pasti kencang lah. Kencang lah ya, pasti itu kencang. Iya, tarikan rendah. Farhan, sebagai admin ya, ini underscore Badminton, main bulu tangkis juga kan? Iya, main dong. Lo tarikannya berapa? Tarikannya ya paling kayak tadi lah, yang non lah ya. Ya, yang non paling 27, 26. 27, 26 ya. Tarikannya biasanya 3.000 sering. Naik angkot. Kali tarik ya, 3.000. Emang angkot sama terbang angkot. Serit lah 3.000. Boleh lah jarak jauh, jarak dekat ya. Iya. Jauh dekat sama, oke. Tapi kalau mau masang itu di toko raket ada lah ya. Di toko tarikan segitu ya. ya. Di toko senang sekarang mah apalagi sekarang mesinnya digital. Iya, betul. Digital tuh udah canggih-canggih. Kalau longgar bisa di stem nggak sih kayak gitu? Kalau longgar serius nih gue tanya. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau udah kepasang itu nggak bisa. Nggak bisa. Putusin. Ya. Bayar lagi. Baru. Nah tuh Jebret Team. Tapi bener Mas Iko. Kalau pemain kita tuh dulu kalau turnamen longgar gitu kita putusin. Pasang lagi yang baru. Pasang baru. Lo terima juga nggak terima? Kali lo mau pasang bisa di Coach Andre. Enggak, belum punya toko sport. Kita doain ya. Ya, amin. Oke, terima kasih Jebret Team. Itu dia tadi obrolan kita di PB Ina bareng Coach Andre dan Farhan. Kita doain ya buat Coach Andre. Semoga menang di Singapura nanti. Dan kita doakan juga buat atlet kita yang berlaga di Malaysia Master bisa sampai ke final dan juara. Oke, yang mau beli raket simak tadi tipsnya ya. Terima kasih Jebret Team sudah menyaksikan PB Ina. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.